Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yaitu pembelajaran matematika yang judulnya pengukuran dan pembelajarannya. Kelompok 2 yang terdiri dari Durrahim dan saya sendiri Fatiko Sajda. Pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas, volume, luas, sudut, berat atau massa, dan suhu menurut Kennedy dan Tibbs 1994. Satuan ukuran yang akan kita bahas adalah berupa panjang, berat. Jenis-jenis satuan pengukuran. Yang pertama, pengukuran tidak baku, yaitu pengukuran yang merupakan hasilnya berbeda-beda karena pengukuran alat ukur yang tidak baku atau tidak standar. Pengukuran tidak baku yang dapat Anda pelajari sebagai berikut. Yang pertama, digit adalah pengukuran yang disesuaikan dengan lebar sebuah jari. Jengkal adalah pengukuran yang disesuaikan dengan jarak paling panjang antara ujung jempol tangan dengan ujung kelingking tangan. Yang ketiga, hasta adalah pengukuran yang disesuaikan ukuran sepanjang lengan bawah dari siku sampai ke ujung jari tengah. 4. Depa adalah pengukuran yang disesuaikan dengan ukuran sepanjang kedua belah tangan dari ujung jari tangan kanan sampai ke ujung jari tangan kiri. Dan yang terakhir adalah kaki, pengukuran yang disesuaikan ukuran panjang sebuah kaki. Yang kedua, pengukuran baku merupakan pengukuran yang hasilnya tetap atau baku atau standar. Contohnya, 10 mm sama dengan 1 cm, 1000 mm sama dengan 1 liter, dan 1000 gram sama dengan 1 kg. Macam-macam pengukuran. Yang pertama, pengukuran panjang. Pada kegiatan anak-anak sekolah dasar dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan aktivitas pengukuran, yaitu sebagai berikut: mengukur meja, tinggi teman, dan yang lainnya dengan menggunakan pensil, pena, tangan, manik-manik, atau alat lainnya yang bisa digunakan sebagai pengukuran panjang yang bersifat tidak baku. Mengukur meja tinggi teman atau benda lainnya dengan alat ukur baku seperti menggunakan penggaris dan meteran serta yang lainnya. Dalam pengukuran panjang yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jika kita turun tangga dalam artian kilometer menuju ke hektometer, maka dikalikan 10. Dan jika kita naik tangga dalam artian milimeter menuju ke sentimeter, kita bagikan 10. Yang kedua, pengukuran keliling adalah jarak perpindahan titik dari lintasan awal sampai bertemu di lintasan akhir. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah melihat sepanjang sebuah lintasan sirkuit balap motor. Misalnya, panjang sirkuit balap motor di Indonesia 240 km, maka kita dapat menghitung bahwa keliling tersebut adalah 240 km. Dalam penerapan konsep keliling pada bangun datar yaitu segitiga. Sebuah segitiga dapat kita tentukan kelilingnya dengan cara menjumlahkan sebuah panjang sisinya. Contoh, perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Karena segitiga terdiri dari 3 sisi, maka keliling sebuah segitiga adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Atau jika kita menggunakan A sama dengan sisi 1, B sama dengan sisi 2, dan C sama dengan sisi 3. Maka untuk semua bentuk segitiga, keliling segitiga sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Namun untuk segitiga siku-siku harus menentukan terlebih dahulu panjang segitiga yang lain dengan menggunakan dalil Pythagoras yang menerangkan bahwa
Jumlah kuadrat dua sisi yang saling tegak lurus dari sebuah segitiga siku-siku adalah sama dengan kuadrat sisi miringnya. Setelah dapat menentukan panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku, maka keliling segitiga siku-siku tersebut dapat kita ketahui. Yang ketiga, pengukuran luas, yaitu sesuatu yang menyatakan besarnya daerah lengkungan atau kurva tertutup sederhana. Daerahnya adalah kurva tertutup sederhana digabung dengan bagian di dalamnya. Sebagai satuan luas yang baku, kita dapat membuat guntingan dari kertas yang ukurannya 1 kali 1 cm, yang kita sebut 1 cm persegi. Dengan satuan luas ini, kita dapat membandingkan dengan bidang datar lainnya, misalnya persegi dengan sisi 2 cm, 3 cm, dan 4 cm. Dengan satuan ukuran luas tersebut, maka dapat kita tentukan luasnya 4 cm persegi, 9 cm persegi, dan 16 cm persegi. Adapun penerapan luas pada bangun datar yaitu pada jajar genjang. Jika kita bagi daerah jajar genjang tersebut dengan memotong garis putus-putus tersebut, kemudian kita tempatkan seperti pada gambar, maka akan nampak sebuah bangun persegi panjang yang memiliki rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Sehingga dengan asumsi alas sama dengan panjang dan tinggi sama dengan lebar, maka luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. 4. Pengukuran volume. Pengukuran volume adalah membandingkan volume dengan ukuran lainnya yang lebih kecil, atau volume dapat dikatakan sebagai ukuran bangun ruang. Pada umumnya yang dipakai sebagai satuan untuk mengukur volume bangun ruang adalah kubus yang rusuknya cm kubik. Berikut disajikan satuan baku volume. Perbandingan satuan ukur panjang jika Anda perhatikan kilometer ke hektometer, nilainya tinggal Anda kalikan 1000 dan seterusnya. Dan jika dibalik dari hektometer ke kilometer, nilainya tinggal Anda bagi dengan 1000. 5. Pengukuran berat. Pengukuran berat dalam sistem metrik yaitu gram atau kilogram. Satuan berat dalam sistem metrik yang biasa digunakan adalah miligram, sentigram, desigram, dekagram, hektogram, dan kilogram. Silakan perhatikan pengukuran berat pada gambar di bawah. 6. Pengukuran kapasitas. Liter merupakan satuan ukuran dasar kapasitas dalam sistem metrik. Satuan liter ini diturunkan dari desimeter, yaitu per 10 meter. 1 liter setara dengan isi kubus yang berisi desimeter. Kubus tersebut volumenya 1 desimeter atau 10.000 cm kubik. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter, 1000 mililiter sama dengan 1 liter. Kesimpulan, pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas, volume, luas, sudut, berat, atau massa dan suhu. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Terima kasih. Saya sampaikan ini adalah persentase dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.